Oke, kita melanjutkan soal yang sebelumnya. Di sini kita akan mengecek kekuatan geser dari balok tersebut. Spesifikasinya masih sama seperti soal pertama. Di sini ada kayu ukuran 8 kali 12 cm dengan panjang 350 cm. Mutunya E19 ya. Dan kondisi-kondisi kayunya sudah ditentukan. Nah, di sini kita diminta untuk mengecek kekuatan geser dari balok tersebut. Di sini ada persyaratan jika panjang tumpuannya sama dengan 10 cm ya. Oke, seperti biasa di sini kita masukkan nilai-nilainya ya. Di sini ada lebar, kita masukkan 80 mili dari senti, kita jadikan mili semua. Tingginya 120 mili dan lebarnya itu sama dengan LU 3500 mili ya. Nah, untuk pembebanan kita masih gunakan pembebanan yang contoh soal sebelumnya. Pembebanan mati yaitu 150 kg per meter, kita ubah menjadi Newton, sedangkan beban hidupnya 100 kg per meter, kita jadikan Newton juga. Kemudian kita jadikan beban ultimate setelah dikalikan dengan faktor ya. Faktornya kita masih sama, gunakan 1,2 untuk beban mati dan 1,6 untuk beban hidup. Didapatkan beban beban merata ultimate itu sebesar 3,3 sekian ya. Nah, selanjutnya kita harus mencari panjang bersih ya. Panjang bersih itu seperti di soal tadi kita mendapatkan LB. LB-nya kita masukkan ya 100 mili atau 10 cm. Nah, untuk mencari panjang bersih atau LC, length clear ya, atau sama dengan itu panjangnya dikurang dengan 2 LB. LB itu karena tumpuannya itu ada di kedua sisi ya. Tumpuan itu ada di sisi kiri dan sisi kanan, jadi dikurangi kedua sisinya. Jadi dikurang 2 LB, 3500 dikurangi 2 kali 100 mili ya, didapatkan 3300 mili. Nah, kemudian kita mencari gaya geser terfaktor atau VU ya. Di sini menggunakan rumus 1/2 dikali beban ultimate dikali LC. Kemudian dikurang dengan beban ultimate dikali D ya. Oke, D itu tinggi, jangan lupa ya. Nah, tinggal kita masukkan semua nilai-nilainya menggunakan kalkulasi di office-nya. Didapatkan nilai 5101,601 Newton. Nah, ini adalah gaya geser ultimate-nya ya, yang sudah diultimatekan. Kemudian kita cek mutu kayunya ya. Di sini kita diberikan mutu kayu E19. Kita cari nilai desain acuan untuk gaya gesernya, kekuatan geser. Nah, ini kita lihat di tabel ya. Nilai desain acuan E19 ya. Kita cek. Nah, 2,18 ya. Kita balik lagi ke soal 2,18. Nah, oke, kita dapatkan nilainya dalam bentuk MPa ya. Nah, setelah ini nilai desain acuan ini kita harus jadikan nilai desain acuannya sudah terkoreksi ya. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat di tabel ini, tabel 4.3.1. Untuk merubah nilai desain acuan geser ini menjadi yang sudah terkoreksi, kita harus mengalihkan dengan beberapa faktor. Karena kita menggunakan perhitungan DFBK, jadi yang DFBK aja yang kita ambil ya, yaitu CM, CT, CI, kemudian faktor konversi format, faktor ketahanan, dan faktor waktu ya. Kita masukkan semua di sini nilainya. Untuk faktor layanan bahasa CM itu bisa dicari di tabel CM ya. Nah, khusus untuk kalau misalnya kayunya kadar air melebihi, kita harus dikalikan faktor ya. Tapi kalau tidak melebihi itu kita anggap 1 saja ya. Jadi di sini kita dapatkan nilainya 1 ya, masukkan. Kemudian CT, faktor temperatur, kita cek juga di tabelnya.
CT itu ada di tabel. Nah, kita lihat faktor waktu ya. Faktor temperatur maksudnya. Nah, ini karena kita di soal mendapati bahwa penggunaannya itu di bawah apa ya, 38 derajat ya. Untuk FV lihat di sini kondisi kering faktornya 1 ya. Jadi kita masukkan faktornya 1. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi kayunya. Lihat di sini kan kayu berada di area dengan suhu kurang dari 38 derajat ya. Dan kondisi kering. Jadi kita sesuaikan dengan tabel sebelumnya CT ya. Jadi dia kondisi yang kering seperti itu ya, dan di bawah 38 derajat ya. Seperti itu. Oke, faktor apa lagi? Jadi 1 nilainya ya. Kita masukkan 1 di sini. Kemudian CI faktor tusukan. Nah, kalau ini nggak ada faktor tusukan jadi tidak, kalau misalnya ada tinggal kita kalikan, tapi karena tidak ada kita anggap dia 1 ya. Di soalnya tidak terdapat tusukan akibat pengawetan ya. Nah, kemudian untuk konversi formatnya tinggal kita ambil di sini kan konversi format ya. Nah, kita ambil di tabel konversi format atau KF untuk beban untuk nilai desain acuan geser ya. Nah, di sini berapa dapatnya? 2,88 ya. Kita masukkan nilainya 2,88, kemudian faktor ketahanan kita cek faktor ketahanannya itu faktor ketahanan ini efek waktu ya. Nah, ini faktor ketahanan untuk gaya geser yaitu 0,75 ya. Oke, kita masukkan juga 0,75. Terakhir faktor efek waktu ya, kita sesuaikan dengan bebannya ya. Nah, efek waktu kombinasi bebannya kita ambil 0,7 ya. Oke, kita masukkan semua nilainya. Jadi untuk mencari nilai acuan kuat geser terkoreksi atau FV aksen, ingat tandanya aksen berarti dia sudah terkoreksi, tinggal dikalikan semua faktor-faktor koreksinya itu ya. Didapatkan nilai 3,30 MPa. Nah, kemudian kita harus mencari kapasitas kekuatan geser balok. Ya, yang tadi baru nilai kuat gesernya ya, tapi sekarang kita mencari kuat geser kapasitas kuat gesernya dengan cara mengalikan FV aksen tadi dikali 2/3. Nah, 2/3 ini itu digunakan untuk balok persegi ya. Dikali B dikali D. B itu lebarnya dan D itu tingginya ya. Dikalikan didapatkan nilai kekuatan gesernya atau kapasitas geser dari si balok itu sama dengan 21.995 Newton ya. Nah, untuk syaratnya kita harus cek antara beban yang ada atau V ultimate-nya terhadap FV-nya atau kapasitas dari si balok itu ya. Ini cukup jauh ya memenuhi persyaratan. Jadi balok kita ini masih memenuhi persyaratan terhadap kekuatan geser. Oke. Terima kasih.